Surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya iku fi khalqis samawati di dalam penciptaan beberapa langit, karena memang langit itu ada 7 sab ya, yang kita lihat di atas itu langit dunia, langit yang paling bawah. Wal ardi dan bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi. Langit dibikin begitu megah, bumi juga dihamparkan begitu luas. Waqtilafil laili dan perselisihan malam, wan nahari dan siang. Perselisihan malam dan siang ini ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama itu silih berganti. Ya, silih berganti. Jadi habis siang malam, habis malam siang lagi, habis siang malam lagi. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, terkadang itu siang lebih panjang daripada malam. Ya. Terkadang malam lebih panjang daripada siang. Tuh. Ya kalau diukur itu biasanya pas maghrib itu kan. Kalau di wilayah Surabaya itu kadang 5:30 itu sudah maghrib. Kadang jam 6 itu baru maghrib. Kan gitu. Lah keluarnya matahari juga seperti itu. Kadang jam 5 pagi itu masih gelap. Kadang jam 5 itu ya sudah terang. Tuh. Ini kalau wilayah Surabaya dan sekitarnya loh. Kalau tempat lain ya menyesuaikan jamnya. Jadi kadang malam lebih panjang dari siang, kadang siang lebih panjang dari malam. Yang ketiga wal fulki dan kapal. Kapal tajri yang alati yang tajri berjalan atau mengalir. Opo kapal fil bahri di lautan. Bahr ini ya bisa laut, ya termasuk sungai-sungai yang besar-besar itu. Ya. Jadi laut, makna yang sebenarnya laut, bahkan samudra yang gede itu, atau termasuk sungai-sungai yang besar-besar, terutama di luar Jawa itu kan banyak. Bima dengan apa-apa yanfa'u yang memberi manfaat opo ma annasa pada manusia. Yang mana kapal itu berjalan di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Contoh, jadi komoditas yang ada di Pulau Jawa dikirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ya kan? Terus komoditas yang ada di luar pulau dibawa ke Pulau Jawa, itu misalnya seperti itu. Ya angkutan barang, juga angkutan orang. Merantau, kalau dulu nggak ada pesawat ya lewat jalur laut. Itu wal fulkil lati tajri fil bahri bimayan faunas, itu seperti itu.
Jadi membawa dagangan, membawa muatan. Muatan itu ya ada kalanya ya manusia yang diangkut. Wama dan apa-apa anzala yang menurunkan. Sopo Allahu Allah minas samai dari arah langit. Jadi minas sama dari arah langit, dari arah atas. Min ma'in dari air. Air di sini tentunya air hujan. Fa'ahya maka menghidupkan sopo Allah bihi sebab air tersebut al-ardo pada bumi ba'da mautiha setelah matinya bumi. Bumi mati itu artinya tidak ada tanaman. Terus sebab hujan Allah menghidupkan bumi yang mati tersebut. Terus ada tanamannya. Artinya seperti itu. Jadi fa'ahya bil ardo bin nabat dengan tanaman setelah bumi itu mati. Jadi rumput-rumput, tanaman-tanaman yang di musim kemarau itu mati, begitu kena hujan sekali dua kali sudah menghijau kembali. Nah, ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mikir. Ini kan lanjutan dari ayat sebelumnya. Wabasa dan menyebarluaskan atau membentangkan, menyebarluaskan sapa Allah tiha di dalam bumi mingkul lidah batin dari setiap makhluk yang merayap. Dabah di sini artinya adalah makhluk yang merayap termasuk manusia itu juga tuh. Dan di dalam bumi itu Allah menyebarluaskan makhluk yang merayap. Ya. Jadi dalam rangka mencari maisahnya masing-masing. Dalam rangka mencari penghidupannya masing-masing. Kalau manusia ya merantau ke sana kemari, yang rumahnya utara kerja di selatan, yang di selatan kerja ke barat, yang barat kerja ke timur. Binatang-binatang juga seperti itu. Ya, sama. Jadi mencari sumber makanannya masing-masing. Watasri firiyah dan bolak-baliknya angin. Bolak-baliknya angin. Jadi dibolak-balik ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Jadi angin yang dingin dibawa ke daerah yang panas. Yang angin yang panas dibawa ke daerah yang dingin. Ya. Jadi pitak libiha januban wasimalan yaminan wasimalan. Jadi dibolak-balik itu ke segala arah, angin yang panas dipindah ke tempat yang dingin dipindah yang panas gitu. Jadi diwolak-walik dan roto. Kalau tidak ada angin, waduh, yang dingin ya kedinginan, yang panas ya kepanasan. Itu masalahnya. Ya, yang panas ya kepanasan, yang dingin kedinginan. Wasahabi dan bolak-baliknya mendung. Ya, mendung. Al-musakhor yang ditundukkan. Jadi yang ditundukkan
artinya al-mudallal bi amrillahi ta'ala yasiru ila haitsu sa'allah. Jadi mendung yang memang ditundukkan, diatur oleh Allah ya, sesuai perintahnya Allah, dijalankan ya menurut kehendaknya Allah. Jadi dalam riwayat itu adanya petir itu kan karena memang malaikat sedang menggiring mendung. Makanya ada petir itu. Itu kalau dari riwayat-riwayat terdahulu loh ya. Kalau orang sekarang kan ya pakai ilmu fisika itu. Jadi adanya petir, ya, kilat atau bahasa Jawanya geluduk itu memang dalam rangka malaikat yang menggiring mendung. Ya, malaikat yang menggiring mendung. Baina sama antara langit wal ardi dan bumi. Ya. Jadi diatur itu di antara langit dan bumi. Apa la ayatin niscaya menjadi berbagai ayat atau bukti keesaan Allah. Jadi bukti keesaan Allah. Liqaumin bagi kaum yakilun yang berakal mereka, yang berpikir mereka. Ya, yakilun bimakna yatadabbarun atau bertatabur mereka. Jadi semuanya itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Nah, di situ. Lah kalau orang itu bisa menggunakan akalnya dengan baik, tentunya bisa menyimpulkan bahwa selain Allah tidak ada yang bisa melakukan itu. Yang mampu menciptakan, yang mampu mengatur itu semua, ya itulah yang berhak untuk disembah. Lah kalau selain Allah nggak bisa menciptakan apa-apa, nggak bisa ngatur apa-apa, bahkan mereka adalah bagian dari yang diatur itu, ya sudah, berarti ya tidak layak untuk disembah. Tuh. Jadi untuk melatih hati kita untuk bisa mentauhidkan Allah, untuk bisa mentauhidkan Allah, itu kita bisa belajar dari keadaan alam semesta ini. Jadi untuk bisa bertauhid itu ya tidak hanya bisa baca kitab kuning, bisa baca tulisan gundul atau apa, enggak. Ya. Jadi orang yang bisa belajar dari alam semesta itu pasti nanti akan mengerucut kepada suatu hal, yaitu tidak ada yang benar berhak untuk disembah selain Allah. Ya memang kita harus sekali-kali duduk yang tenang, terus bolehlah sambil ngopi, melihat penciptaan langit bumi, mengamati perubahan siang dan malam, mengamati kapal yang berjalan dari satu pulau ke pulau lain, mengamati turunnya hujan, ya, mengamati bumi yang bisa hijau kembali setelah ketandusannya.
mengamati semilirnya angin, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, juga mengamati diaturnya mendung oleh malaikat yang mengalir di antara langit bumi. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengakui bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan, yang mampu mengatur itu semua. Terus memutuskan suatu keputusan besar, yaitu hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah, gitu. Nah, tentunya itu bagi orang yang berakal. Kalau enggak berakal ya enggak bisa. Oke, kita lanjutkan. Wa minan nasi dan iku sebagian dari manusia. Iku sebagian dari manusia. Man utawi orang atau ada orang. Yatah itu yang mengambil dia. Ya, mengambil artinya menyembah. Min dunillah dari selain Allah. Andatan pada berbagai sekutu. Ya, sekutu. Yuhibbunahum yang seneng mereka, man hum pada mereka selain Allah, kahubillah seperti seneng pada Allah. Ya. Nah, ini Allah menceritakan tentang kondisi sebagian manusia yang mereka melakukan kemusyrikan. Beliau menfirmankan wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian dari manusia itu ada sekelompok orang yang mengambil sekutu dari selain Allah terus disekutukan dengan Allah. Ya, mengambil sekutu dari selain Allah terus disekutukan dengan Allah. Artinya apa? Kalau dibilang nyembah pada Allah, iya, nyembah Allah. Tapi ternyata selain Allah juga disembah. Bahkan disejajarkan dengan Allah. Itu padahal kelasnya ya jauh berbeda. Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta, sementara selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebagian dari manusia itu ada yang melakukan kejahatan, kedoliman seperti itu. Lah mereka senang terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah itu senangnya sama dengan senangnya mereka terhadap Allah. Jadi rasa cintanya mereka kepada sesembahan selain Allah itu sama dengan rasa cinta mereka kepada Allah. Ya takdim betul, dengan berhala itu takdim betul. Dan takut betul, ya, merendahkan diri betul pada sesembahan selain Allah. Ya, seperti takdimnya mereka, takutnya mereka kepada Allah. Nah, ini yang jadi masalah kan di situ. Ya. Jadi harusnya nyembah Allah saja, tapi selain Allah diperlakukan sama seperti Allah. Waladina dan orang-orang amanu yang beriman mereka
Iku asadu lebih sangat sangat luar biasa. Apanya huban cintanya lillah pada Allah. Lah adapun orang-orang yang beriman itu rasa cintanya mereka kepada Allah jauh lebih besar daripada cintanya orang musyrik kepada Allah. Lah orang musyrik itu walaupun cinta pada Allah, tapi nyatanya membagi cintanya kepada selain Allah. Lah kalau orang beriman, sudah cintanya hanya kepada Allah. Sudah habis untuk Allah semua. Itu loh. Jadi waladina amanu asaduhu banlillah seperti itu. Sehingga pada saat diminta atau disuruh bahkan dipaksa untuk mencintai selain Allah itu tidak bisa. Karena rasa cintanya sudah habis untuk Allah saja. Gitu ya. Itu titik masalahnya di sini. Kenapa orang musyrik menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah? Kenapa? Kalau dibilang cinta pada Allah, iya mereka cinta pada Allah. Tapi cintanya biasa-biasa saja. Sehingga mereka menyisakan rasa cinta kepada selain Allah. Tapi kalau orang beriman, cintanya itu sudah habis hanya untuk Allah. Sehingga selain Allah itu wis tidak kebagian, wis ora keduman. Sehingga walaupun diminta, dipaksa, dirayu, bahkan dipukuli misalnya untuk nyembah selain Allah itu sudah tidak mau. Ya, sudah tidak mau. Sudah tidak mau mereka. Karena cintanya sudah habis untuk Allah. Jadi poinnya adalah apabila seseorang itu pengen terhindar dari kemusyrikan, maka 100% cintanya harus untuk Allah semua. Harus untuk Allah semua. Jangan disisakan sedikit pun rasa cinta itu untuk selain Allah. Ya. Nah, kalau cintanya kepada Allah itu hanya 50% misalnya. Nah, itu ada sisa 50% nanti akan digunakan untuk mencintai selain Allah. Dan kita tahu kalau yang namanya rasa cinta itu membutuhkan pengorbanan kan gitu kan. Membutuhkan pengorbanan. Jadi hati ini kalau sudah mencintai seseorang atau sesuatu akan memaksa si pemilik hati untuk merendahkan dirinya di hadapan orang yang dia cintai. Itu masalahnya. Walau yaro dan melihat seandainya melihat sopo aladina orang-orang dolamu yang melakukan kedoliman mereka. Dolamu di sini ya artinya adalah orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Kata dolim itu kan aslinya wat usai fi ghairi mahallih. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Itu disebut dolim.
Lah, kedoliman di sini artinya adalah seharusnya mengesahkan Allah, tapi nyatanya malah mensekutukan Allah. Maka di ayat lain dijelaskan inna syirka ladulmun adzim. Jadi sesungguhnya kemusyrikan adalah kedoliman yang besar. Ketika itu ya rauna, melihat mereka al-adzaba pada siksa, anal kuwata sesungguhnya kekuatan iku lillahi bagi Allah jami'an semuanya, wa anallaha dan sesungguhnya Allah iku sadidul iqab luar biasa siksanya. Oh, jawabnya la amanu fid dunya. Niscaya mereka mau menjadi orang beriman waktu di dunia. Itu salah satu jawabannya seperti itu. Jadi seandainya orang-orang yang dolim, yang menyekutukan Allah, seandainya orang-orang yang dolim, yang menyekutukan Allah itu tahu siksaan, ya pada saat mereka disiksa itu, bahwa sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah, dan Allah itu luar biasa siksanya, jawabnya la amanu fid dunya. Niscaya mereka mau menjadi orang beriman waktu di dunia. Tapi ya berhubung mereka belum melihat siksa, ya sudah disuruh percaya, bahkan dipaksa percaya itu ya enggak mau. Ya. Jadi lau alimu fid dunya siddata adabillah wa annal qudrata lillahi wahdah waqta mu'ayanatihim lahu wa huwa yaumul qiyamah lammat takhadu min dunihi andada. Tuh. Jadi seandainya mereka pada saat masih di dunia itu melihat luar biasanya siksa. Yang kedua, melihat bahwa kekuasaan hanya milik Allah semata. Ini melihatnya di dunia loh ya, bukan di hari kiamat loh ya. Niscaya mereka juga mau beriman di dunia, tidak akan mau mensekutukan Allah. Tapi ya berhubung di dunia mereka belum melihat siksanya, ya sudah, mau dirayu, mau diajak, diiming-imingi, bahkan dipaksa untuk beriman, ya tetap saja tidak mau. Ya. Lah, ini kalau dalam kiroah yang lain, ya, walau yaro yang pakai ya itu ada yang pakai tak, walau tarol ladina dolamu gitu. Di kiroah yang bukan hafes ya, di kiroah yang lain itu memakai tak, walau tarol ladina dolamu it yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a dan seterusnya. Kalau pakai tak itu maknanya seperti ini. Seandainya kamu Muhammad melihat orang-orang yang dolim, yang mana orang-orang dolim itu melihat siksaan, mereka menyadari kekuatan hanya milik Allah, siksanya Allah luar biasa, jawabnya la ro'aita amron adima. Pasti waktu itu kamu
melihat sesuatu yang atau perkara yang luar biasa. Nah, gitu. Jadi kalau dalam riwayat bacaannya memang ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan tak, ya. Ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan tak. Ini ya lebih jelasnya nanti ya, misalnya belajar qiraah sab'ah nanti ada pembahasan tentang ini. Walau yaro, ada yang meriwayatkan walau taro. Kita lanjutkan. Ketika itu tabarro'a berlepas diri atau cuci tangan atau tidak mengakui. Itu tabarro'a itu berlepas diri, cuci tangan. Ya tidak mengakui lah. Sopo aladina orang-orang itu biu yang diikuti mereka. Jadi para pemimpin kemusyrikan, ya. Minaladina dari orang-orang ittaba'u yang mengikuti mereka. Ini kerucu-kerucunya itu. Jadi di dunia ini yang namanya orang-orang musyrik itu terstruktur. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pengikut. Kan begitu. Ada yang jadi bosnya, ada yang jadi kerucu-kerucunya itu. Lah waktu di dunia para pemimpin kemusyrikan itu kan ngajak manusia sebanyak-banyaknya untuk jadi pengikutnya. Untuk jadi orang musyrik seperti dia. Entah dengan cara diiming-imingi, entah dengan cara diintimidasi. Ya, ya terstruktur seperti itu memang. Ya, jadi ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Lah kelak di hari kiamat, pada saat mereka melihat siksanya Allah, melihat sendiri bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semata, para pemimpin kemusyrikan itu menolak mengakui kalau mereka sudah banyak menyesatkan para pengikutnya. Jadi umpama ditanya, ini orang-orang ini waktu di dunia jadi orang musyrik itu kamu ya yang mengajak. Enggak, saya enggak merasa mengajak. Ya mereka sendiri aja yang ikut saya. Gitu. Padahal waktu di dunia ya mengembangkan agama musyriknya itu entah dengan iming-iming, entah dengan intimidasi. Gimana biar agama musyriknya itu jalan. Ada pemasukan, ya, ya, ada uang, ada kehormatan di situ. Tapi nanti setelah lihat siksanya Allah, mereka semuanya ingkar. Mereka semuanya ingkar. Para pemimpin, para bos-bos kemusyrikan itu ingkar semua. Loh dulu saya kan yang mengajak sampean. Kapan kan gitu. Dulu saya kan aslinya ndak mau, tapi kan sampean intimidasi. Loh kapan kamu saya intimidasi kamu? Ndak pernah. Tuh. Ya itu, seperti itu. Wara'au dan melihat mereka, orang-orang musyrik, al-adzaba pada siksaan. Baik yang memimpin maupun yang dipimpin.
sama-sama melihat siksaan di waktu itu, ya. Ya, di waktu itu ya melihat siksaan betul. Dan sudah mau apa. Jadi yang dipimpin, yang ikut-ikutan itu ya mau minta pertanggungjawaban kan aslinya gitu. Dulu aku kamu sesatkan, tapi yang dimintai pertanggungjawaban ya nggak mau. Dan dua belah pihak sama-sama melihat siksaan. Watakotoa dan terputus. Watakotoa dan terputus. Bihim terhadap mereka apa ala sebab beberapa hubungan, ya, dan ya putuslah hubungan di antara mereka, entah itu hubungan secara nasab ataupun hubungan secara ideologi. Jadi allati kanat bainahum fid dunya minal arham wal mawaddah. Ya sudah, putuslah hubungan-hubungan yang terjalin waktu di dunia. Entah hubungan nasab, entah hubungan secara ideologi. Terputus sudah. Watakot to'at bihimul asbab. Nah, itu